Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. In the name of yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku Direktur dan Pengasuh Pondok Pesantren Berkah Melalui Umida. Yang terhormat juga kepada jajaran guru serta para pengurus, tak lupa juga kepada Mr. Iwan selaku kepala madrasah MA. Oke, perkenalkan nama saya Amira Andila. Saya dari kelas 11 MA Al-Quran Al-Arabi Nifida. Di sini saya akan memperhatikan tentang podcast dari Nadia Omara yang berjudul tentang si cantik. Jadi di sini itu si cantik dengan kita sebut dengan dia tuh namanya tuh Lisa. Jadi dia tuh seorang kayak dia tuh kayak ngerantau gitu guys. Ngerantau ke suatu tempat, lalu dia tuh diterima kerja di suatu bank. Nah, di situ dia tuh ingin sholat guys ceritanya. Nah, dia tuh ke atas, ke musola bagian atas, tapi dia tuh full karena dia males buat ngantri, makanya dia tuh nyari tempat. Nah, akhirnya dia tuh menempat musola yang di bawah gitu, kayak basement yang udah terbengkalai gitu. Nah, dia tuh kayak nyaman gitu kalau di situ, dia tuh hatinya terasa adem, terasa gini gitu. Nah, di saat itu beberapa bulan kemudian ketika dia berada di situ, akhirnya dia tuh kayak nafsu makannya tuh bertambah dengan porsi yang aslinya satu tuh jadi 2 kali lipatnya gitu loh guys. Tapi dengan kayak gitu tubuhnya dia tuh tetap kecil, malah tambah kecil. Dan keluarganya itu bapaknya Reza ini tuh kayak khawatir akan kenapa anaknya gitu kan. Lalu dia tuh diperiksain ke rumah sakit, kata dokter tetap dia tuh nggak punya penyakit yang itu tuh tentang penyakit medis gitu kan. Lalu bapaknya tuh kayak panik gitu kan. Akhirnya dia tuh dibawa ke dukun, ini namanya Mang Dadang. Nah, Mang Dadang ini kayak tahu kalau si Lisa ini tuh kerasukan gitu kan gitu. Nah, jadi tuh dia tuh ketempelan dari orang yang berada di basement bawah. Nah, akhirnya ketika itu tuh kayak dia udah telepon, udah tahu kalau dia tuh nama setannya nih ya, namanya itu yang merasukin si Lisa itu namanya Wiraga guys. Nah, si Wiraga ini itu akhirnya masuk ke dunia Lisa dan berkata, aku nggak bakalan anak ini tuh punya aku nggak bakal lepas dari anak ini, dia persis kayak pacarku. Nah, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dulunya tempat yang dibangun jadi bank itu adalah kayak bangunan biasa gitu. Nah, di bawahnya itu, di bawah bank itu yang dijadiin basement sama si Lisa itu dulunya adalah kuburannya si Wiraga habis dia kecelakaan. Dan dia kecelakaan itu nggak ada dari saudara-saudara, orang tuanya pun nggak ada yang tahu kalau dia tuh udah mati guys. Nah, lalu dia tuh aku coba gitu-gitu, terus dia tuh biar si Lisa itu nggak digangguin lagi tuh, dia tuh meminta sesuatu ya, ini tentang kayak ayam bekokok sama kembang 7 berupa yang dan lampu yang harus ditaruh di bawah situ. Jadi kayak bahasanya si Wiraga ini tuh gak nyaman gitu, gak tentrem hidupnya, soalnya dia gak pernah dikirimin doa sama keluarganya karena juga keluarganya gak tahu kalau dia tuh udah mati gitu lah guys ya. Nah, akhirnya pokoknya dia tuh si Lisa ini sering banget kesurupan pada saat sholat rakaat kedua, kalau gak gitu kayak kayang gitu loh guys ya. Nah, dia ini tuh dijulukin dengan kata-kata si cantik, disitulah judulnya bersebut. Nah, ketika itu ketika ada dikasih itu, karena tuh tasanya tuh nelpon gitu kan, ini udah pak, satpamnya udah naruh, udah ini dapat, terus Wiraganya tuh udah keluar. Terus dia tuh balik lagi dengan keadaan marah. Nah, pas keadaan marah itu kayak dia tuh mana gak ada apa yang aku mau di bawah situ, kalian bohong gitu kan. Akhirnya ke atasnya itu nelpon ke satpamnya lagi, ternyata belum ditaruh situ guys, masih di bawah gitu kan. Nah, udah akhirnya satpamnya naruh situ, akhirnya diomongin lagi, udah kalau bohong berarti anak itu punyanya gitu kan. Akhirnya udah dia nggak balik lagi. Lalu Mang Dadang tuh ngomong kayak jangan sampai kalau ada orang ngetok pintu di tengah malam jangan dibuka, karena itu Wiraga yang bakalan balik ke tubuhnya si Lisa kalau dia tuh udah balik, dan dia bakal tetap di situ dengan rupa wujud yang sangat menyeramkan gitu.
Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.